Shalom, selamat pagi saudara-saudari Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, hari Selasa 3 Oktober 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih, puji syukur kepadamu Tuhan yang maha baik, Bapa di dalam sorga, atas kasih dan anugerah-Mu yang menjaga kami sepanjang malam yang telah berlalu, dan kami boleh bangun pada saat ini, pagi ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Berikan hikmat, pengertian bagi kami semua, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar memiliki wibawa dan kuasa. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, firman-Mu akan berkumandang di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, Selasa 3 Oktober 2023, diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu alat komunikasi kita yang diberikan Tuhan adalah lidah. Lidah ini bisa membuat kita menjadi baik atau menjadi buruk dengan perkataan-perkataan yang dihasilkan oleh alat komunikasi, yaitu lidah kita ini. Kita bisa memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara yang dikasihi Tuhan, lidah ini juga bisa membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui Rasul Yakobus, supaya setiap orang yang mengenal Tuhan untuk menjaga alat komunikasi yang bernama lidah ini, supaya dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk memberikan nasihat dan kekuatan serta penghiburan kepada sesama yang mengalami duka ataupun pergumulan. Sebab kalau tidak demikian, maka sia-sialah ibadah yang kita lakukan selama hidup kita. Bila mana kita tidak dapat mengekang lidah kita ini atau alat komunikasi kita ini untuk hal-hal yang baik. Karena itu mari lewat renungan kita pada pagi hari ini, biarlah dari mulut kita, lidah kita ini, kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk mendukung orang lain, menopang orang lain dengan kata-kata yang meneguhkan, memberikan semangat kepada orang yang patah hati, supaya setiap orang yang mendengarkan ucapan dan kata-kata kita bisa semangat kembali di dalam kehidupannya. Sebab jika tidak demikian,
kata firman Tuhan, segala ibadah yang kita anggap baik selama ini akan menjadi sia-sia. Sungguh seperti kata Paulus bahwa lidah kita ini adalah organ yang kecil di dalam tubuh kita. Tetapi Paulus mengibaratkan bahwa lidah ini seperti kemudi kapal, walaupun bagian terkecil dari sebuah kapal, tapi kemudi ini bisa menggerakkan kapal yang besar itu kemana akan berlayar. Demikian juga tubuh kita yang diciptakan Tuhan. Salah satu alat komunikasi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah lidah. Lidah inilah yang harus kita jaga, harus kita pelihara agar tidak membuat kita berdosa. Jangan gunakan lidah ini untuk menghujat Tuhan, untuk bersumpah serapah, apalagi untuk memfitnah orang lain dengan kata-kata kita, menjelek-jelekkan orang lain, atau bahkan menjerumuskan orang lain, menyesatkan orang lain dengan perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, orang Kristen, harus berhati-hati menggunakan lidah ini, supaya lidah kita, alat bicara kita ini bermanfaat, berguna untuk kebaikan sesama, bahkan untuk kebaikan kita sendiri. Karena itu, mari jaga lidah, jaga alat komunikasi yang diberikan Tuhan ini, supaya kudus adanya dan berguna untuk memuji Tuhan dan memberikan manfaat bagi sesama dan juga untuk diri kita sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas nasihat firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk senantiasa berhati-hati mempergunakan alat komunikasi yang Tuhan berikan bagi kami. Salah satunya itu lidah. Biarlah lidah ini Tuhan, lidah setiap orang percaya, menjadi sumber penghasil pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah lidah yang kami miliki ini, yang Tuhan berikan ini, kami pergunakan untuk kebaikan sesama, menopang orang lain, memberikan nasihat, bahkan berdoa kepada Tuhan, memohon banyak hal untuk hidup kami dan untuk hidup orang lain. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, untuk senantiasa dapat menggunakan alat bicara kami, yaitu lidah kami, untuk kebaikan-kebaikan. Terima kasih Bapa untuk ajaran firman-Mu pada hari ini. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang umat-Mu dimanapun berada Tuhan saat ini, yang hendak memulai aktivitas pada pagi hari ini hingga sore nanti. Kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam kuasa-Mu. Biarlah setiap langkah kami Tuhan yang bimbing, Tuhan yang tuntun, sehingga kami selamat-selamat dalam segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan segala pencobaan, jauhkan segala mara bahaya dari hidup kami. Biarlah kami aman damai sejahtera dalam naungan kasih-Mu. Inilah doa kami Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. Pada kesempatan ini tak lupa saya menyapa
Bagi saudara-saudari yang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Bagi yang sedang sakit dimanapun, apakah di rumah atau sedang di rumah sakit, saya berdoa untuk saudara kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga saudara segera boleh menikmati kesehatan dan kesembuhan dari sakit penyakit karena kasih dan anugerah Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan apapun itu, kembali saya mengajak saudara, jangan putus asa dan jangan mengeluh, tetapi berdoalah kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan, dan lihatlah Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya yang tidak kita pahami, sehingga kita dapat keluar dari setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Akhir kata, selamat beraktivitas hari ini, dan semoga sukacita dan bahagia selalu menyertai hidup kita. Shalom.